Halo Lily, data rapat. Tolong rapikan dan antar ke sini. 1 jam lagi ada konferensi video dengan Tuan Smith. Catatan rapatnya, taruh di ruang kerja saya. Saya mau mandi dulu. Baik, Ibu Direktur Wijaya. Motor listrik saya cepat diperbaiki dan diantar ke sini. Kalau tidak, setiap kali Anda makan, pakai Rolls Royce, bensin saja tidak tertutup. Siap, Bapak Direktur Santoso? Halo, pesanan Anda sudah sampai. Halo, Lily. Langsung masuk saja. tolong tanda tangani dulu. Saya masih ada pesanan lain. Bajingan. Saya tidak lihat apa-apa. Aduh! Aduh! Satpam. Ada bajingan. Pak Tua, para orang kaya top di kota sungai, semua tinggal di sini. Berani-berani main serong di sini? Gua hajar kau hari ini. Berhenti. Lepaskan dia. Dia siapa? Ini Dimas Santoso, Direktur Santoso. Direktur Utama Grup Santosa. Pemilik villa nomor 8. Ada apa? Tuan Santoso, kami menangkap seorang bajingan. Orang ini masuk ke rumah pemilik, mengintip orang mandi. Sudah saya bilang itu cuma kebetulan. Masih membantah? Bilang ke kantor polisi saja. Jangan. Teman-teman, kurir ini saya kenal. Dia bukan orang seperti itu. Tolong maklumi, jangan dibawa ke kantor polisi. Saudara-saudara sudah lelah ya, hari panas begitu. Belilah minuman. Kalau Tuan Chin yang jamin, kami tak usah ikut campur. Ayo. Ayah, lihatlah perbuatan Anda. Apa-apaan ini? Sangat memalukan. Memalukan. Apa yang memalukan? Kalau mau cari gadis, aku tak larang. Lebih baik bayar, tak perlu banyak juga. Bagaimana bisa mengintip gadis mandi? Yorok. Sudah kubilang, aku tak intip dia mandi. Itu salah paham. Salah paham apa lagi? Tak kuasa menahan malu. Bekerja di perusahaanku saja, kan lebih baik. Nekat antar makanan, aku malu mengaku. Anda ayahku. Dengar dulu penjelasanku. Sudah. Sebentar aku ada urusan Anda, cepat pulang. Jangan cari masalah lagi. Anak ini, kira ayahnya bejat sungguhan. Direktur Chen, Anda baik-baik saja? Tidak apa. Baru saja dimarahi Qin Zijie, diajak bicara tegas. Ketua, hari ini hari laporan. Ini data operasi, Jingyun Capital tahun ini. Butuh tanda tangan Anda. 1,7 triliun. Lu Yao. Laba tahun ini sedikit sekali. Maaf, Ketua. Tahun depan lebih giat. Baik. Cepat pergi. Sebentar aku buru-buru. Antar makanan. Baik. Kumpulkan semua direksi. Segera rapat. Siap. Sampaikan laporan terkini. Direktur Wijaya. Wilayah yang kami kuasai. Di pinggiran barat kota sungai, kawasan industri nomor 8 dan nomor 13. Mengalami kekurangan bahan baku. Produksi terhenti. Di zona teknologi tinggi, lahan nomor 1 dan nomor 9. Menumpuk barang selama sebulan. Gudang sudah meluap. Semua jalur bisnis di bawah Wijaya Teknologi kami menghadapi berbagai insiden mendadak. Rantai kas sudah benar-benar putus. Direktur Wijaya, kelihatannya ada pihak tertentu yang sengaja menekan kami. Seluruh bisnis kami diserang habis-habisan. Aku tentu tahu, yang menyerang pasti punya persiapan. Jadi sekarang, aku butuh rencana pembalasan. Halo, Selamat siang, ada pesanan untuk Anda. tidak sempat.
Tunggu. Kalian, semuanya bakat terbaik, yang berlangganan mahal aku rekrut. Saat situasi gawat begini, kalian cuma bisa diam saja? Direktur Wijaya, yang bisa memainkan dana sebesar itu untuk melumpuhkan grup Wijaya Teknologi, tentu sudah lama menyiapkan strategi. Dia pasti menghantam titik vital. Kami sudah tak bisa apa-apa. Gudang meluap. Rantai kas putus. Serangannya begitu sistematis. Kami benar-benar tak berdaya. Permisi, mana yang Nona Citra Wijaya? Kenapa ini? Bajingan mesum? Siapa izinkanmu masuk? Kau, Grup Wijaya Teknologi sekarang sudah terpuruk. Sebegitu buruknya. Bahkan seorang kurir makanan tak bisa dihalangi. Kalau rahasia dagang bocor, siapa bertanggung jawab? rahasia dagang. Bukankah kalian sedang diserang pihak tak dikenal? Masalah kecil ini perlu dikhawatirkan begitu. Kau ini siapa? Berani ngomong kosong di sini? Satpam mana? Keluarkan dia. Tunggu. Cantik. Insiden kemarin, walau aku tak sengaja. Tapi aku tetap minta maaf. Sebagai kompensasi, aku bantu atasi masalah ini. Selamatkan hidupmu. Selamatkan hidupku? Kami elit bisnis banyak. Tak bisa atasi masalah ini? Kau cuma kurir makanan. Berani bilang, bisa menyelesaikannya? Dengarkan dan catat. Lahan nomor 1 dan 9, semua barangnya. Angkut seluruhnya ke kawasan industri 8 yang macet. Cepat lepaskan kawasan industri 13. Hidupkan lagi rantai modal. Kemudian industri yang menurun, dialihfungsikan semua. Hubungkan hulu dan hilir. Kuatkan seluruh rantai industri. Masalah terselesaikan. Omong kosong. Kau tahu tidak, Grup Wijaya sudah investasi lebih dari 3.375 miliar rupiah di industri ini. Hanya dengan perkataanmu, kami harus berubah? Ada pilihan lain? Lakukan seperti katanya. Tak ada pilihan lain untuk kita. Apa harga saham kami benar-benar mulai naik? Grup Wijaya Teknologi akan diselamatkan. Kami terselamatkan. Tadi kurir makanan itu kemana? Tunggu, Ada apa? bagaimana kau bisa tahu menghubungkan seluruh rantai industri? Bisa menyelamatkan krisis Grup Wijaya Teknologi kami? Bukankah ini sederhana? Sederhana? Apa kau tahu? Di Grup Wijaya Teknologi kami, tim penasihat inti puluhan orang. Tak bisa mengatasi krisis ini? Kau cuma seorang kurir makanan. Kok begitu mudah menyelesaikannya? Kenapa? Kau meremehkan kurir makanan? Bukan, maksud saya bukan begitu. Saya hanya heran. Bagaimana kau bisa tahu sebanyak ini? Sulit ya? Ini hanya sekedar strategi bisnis paling dasar. Tak kusangka seorang kurir makanan. Lumayan humoris. Aku sungguh gila. Mungkin berpikir seorang kurir makanan bisa selesaikan masalah bisnis. Dia pasti cuma nebak. Kali ini menyelamatkan grupmu. Anggap saja sebagai gantiku padamu. Mulai sekarang kita selesai. Tunggu, Masih ada urusan? kali ini kau telah sangat membantuku. Malam ini, aku traktir makan ya. Makan? Tidak usah. Aku masih sibuk antar pesanan. Kirim makanan. Saya ini ketua direksi. Grup Wijaya Teknologi. Kesempatan makan dengan saya. Oleh banyak orang, susah sekali didapat. Kamu malah merasa kirim makanan lebih penting daripada makan sama saya. Tentu kirim makanan lebih penting. Kamu kirim makanan semalam. Bisa dapat berapa? Sekitar 337.500 rupiah. Saya kasih 33.750.000. Bisa beli waktumu semalam? Direktur Wijaya, harap jaga sopan santun. Saya jasa saja bukan jual diri. Kamu mikir apa sih? Saya punya 2 sahabat yang selalu ingin menjodohkan saya. Saya lihat kamu orangnya lumayan. Hari ini, kamu pura-pura jadi pacar saya. Bantu tolak mereka. Kalian lucu sekali. Jadi kamu setuju? Tentu setuju. Ada uang, kenapa tidak? Jam 8 malam, restoran Bulan Purnama. Ingat berdandan sedikit. Apa? Citra. Ternyata kamu sudah punya pacar? Pelahan. Hebat kamu, Citra. Diam-diam saja, sudah cari pacar. Dia kerja di perusahaan mana? Pemuda berbakat ya? Cocok nggak sama kamu? Dia, umurnya cukup tua. Sepertinya juga nggak punya uang. Perusahaan jangan ditanya, tapi lumayan ganteng. Tua dan miskin. Ini cari pacar, atau cari bapak angkat? Pokoknya aku sudah punya pacar, jadi kalian tak perlu carikan aku jodoh. Citra, jangan-jangan kau asal cari orang untuk membohongi kami? Masa sih? Bukannya aku bilang, agar kau merapikan diri? Kenapa kau datang dengan baju begini? Aku sudah rapi. Baju ini dicuci bersih. Bikin sakit hatiku? Tenang saja. Karena sudah setuju, pura-pura jadi pacarmu, tak akan kusia-siakan. Citra. Ini pacarmu? Kurir makanan? Ya, ini pacarku, Arman Santoso. Om, berapa umurmu?
Hampir seperti ayahku. Umurku 40-an. 40-an? Citra. Kau putus asa, ya? Pria 40 bagaikan bunga. Tahukah kalian? Citra. Kalau pria sudah tua, kemampuannya diranjang, bisa menurun. Dia, kemampuannya masih baik, kan? Apa yang kau bicarakan? Aku memikirkanmu. Kalau dia tak sanggup, kau masih muda, kau yang akan menderita. Kenapa Om tersinggung? Sepertinya masih sanggup. Om, umur Om masih oke nggak? Bisa penuhi kebutuhan Citra? Lily ngomong apa sih? Aku marah kalau dibahas lagi. Ya sudah, kita nggak bahas ini lagi. Om, ngantar makanan sebulan. Bisa dapat berapa? Urusin dia sebulan. Dapat berapa sih? Aku ketua direksi grup Wijaya Teknologi. Berapapun dia dapat, aku nggak peduli. Aku ngantar makanan, sebulan dapat sekitar 4.000. Tapi, aku ada aset di luar negeri. Dia cuma kurir makanan, masih ada aset di luar negeri? Kocak banget sih. Halo? Peresmian lagi? Bulan ini, sudah 3 kali keputusan aja. Untuk peresmian. Kali ini aku nggak ikut, atur sendiri. Udah deh, Om. Om cuma kurir makanan? Sudah ke bursa Nasdaq buat peresmian? Ngakak banget. 3 kali pula. Om tahu apa itu? Bursa Nasdaq? Om, jangan bohong. Soal pendapatan jujur saja. Aku yang urus. Aku sudah jujur. Wah, cowok memang gak ada yang bagus. Menurutku, dia jauh kalah dari Iwan itu. Sama siapa Direktur Fang itu? Soal Direktur Fang, kamu tahu nggak? Si Direktur itu cowok brengsek. Baru ketemu langsung kasar. Udah, ngomongin dia bikin pusing. Yang ini, pasti cocok, kaya dan muda. Lebih baik dari yang tua-tua. Orang tua, maksudku? Bilang ke aku, Kalian keterlaluan, Om. Maafkan mereka. Mereka ceplas-ceplos, tapi baik. Kalian minta maaf. Minta maaf? Ngapain? Mana salahnya? Om ini kurir? Tapi, kemarin dia nolong aku. Di grup Wijaya Teknologi. Maksudnya dia... Kemarin Sam Internasional menyerang grup Wijaya Teknologi saya. Tim penasihat saya puluhan orang, tak berdaya menghadapinya. Tapi Om datang, cuma tunjukkan sedikit, dan krisis langsung teratasi. Grup Wijaya Teknologi terselamatkan. Itu cuma kebetulan aja. Citra, masa kamu pikir dia cuma kurir? Pintar dalam bisnis? Tidak peduli caranya, saya berhutang budi padanya. Dan sekarang dia pacaran saya. Jangan ngomong begitu. Citra, dia sudah selamatkan grupmu. Kamu bisa kasih uang, perlu nikahi dia? Yang saya temui hari ini, Reno Pratama, benar-benar berbeda. Beda dengan yang lain. Reno Pratama ini, wakil direktur grup Santosa. Ganteng lagi kaya. grup Santosa? Bukannya itu perusahaan Dimas? Dimas? Siapa? Dimas Santoso. Anak saya. Om, jangan bilang, ketua direksi grup Santosa? Dimas Santoso itu anakmu. Iya. Om, jangan asal ngomong. Grup Santosa di Provinsi Sungai ini, perusahaan nomor 1. Bahkan grup Wijaya saya, tak bisa dibandingkan. Saya tidak asal ngomong. Dimas Santoso memang anak saya. Halo. Dimas. Aku di restoran Bulan Purnama. Keksin, kali ini kau bilang dia tak bohong. Aku tak percaya. Iya, di sini bilang Dimas anaknya. Lalu Dimas langsung hubungi dia. Drama pun tak kebetulan begini. Datanglah kalau mau. Sudah, Om, kau tak perlu bohongi kami. Aku tak peduli siapa kau atau kedudukanmu. Jujur saja, ya. Aku sudah jujur. Dimas memang anakku. Masa aku tak tahu? Ketua direksi kami punya ayah kurir. Masa aku tak tahu? Grup Santosa, ketua direksi Dimas. Punya ayah kurir? Ah, pas banget datangnya. Ini Wadirut Grup Santosa. Bapak Reno. Ah, Pak Reno, coba lihat. Ini dalangnya, Grup Santosa. Dalangnya, ketua direksi kami. Hartanya triliunan. Mana mungkin ayahnya jadi kurir? Keksin, kurasa tua bangka ini tak waras otaknya. Busuk hatinya. Tua bangka. Kau kan biasa berbohong? Iya. Nggak nyangka. Kami ternyata kenal. Orang dekat ketua direksi. Maya Yuan Yuan, sudah cukup. Om, aku sudah bilang dari tadi, kamu hanya temani aku. Hanya main drama saja. Sekarang kamu malah berbohong di depan orang dan ketahuan. Sungguh memalukan. Aku tidak bohong kok. Masih ngotot.
Tua bangka, orang sok hebat macam kamu. Aku sering lihat, kamu cuma bisa bohongi cewek-cewek muda. Sekarang ku beri waktu 30 detik. Lenyap dari hadapanku. Kamu siapa? Berani suruh aku lenyap. Reno Pratama. Dia pacarku. Kamu tak boleh begini. Direktur Wijaya. Jangan-jangan kamu sungguh percaya, anak si tua penipu ini adalah Dimas Santoso. Iya, Citra. Kamu masih bela dia? Kamu mau apaan darinya? Citra, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak bohong. Kalau kamu juga tidak percaya, maka makan malam ini lebih baik tidak usah. Aku pergi. Siapa izinkan kau pergi? Bangka tua. Selesai pura-pura jadi ayah ketua direksi kami, masih mau kabur. Reno Pratama, lebih baik kamu minggir. Kalau tidak, nanti saat anakku Dimas Santoso datang, aku khawatir kamu menangis pun tak sempat. Aduh. Duh, aku takut sekali ya. Reno Pratama. Kau keterlaluan. Keterlaluan. Ini baru awal. Dasar sampah. Bukan mau pergi? Lewat bawah gua. Baru boleh pergi. Gua anggap tak terjadi. Kalau tidak, bukan cuma soal botol ini. Reno Pratama. Kalau anak gue, Dimas Santoso datang, berani kau masih sok keras? Hari ini, sandiwara terus. Kalau kau ayah Dimas Santoso, gue kakeknya. Apa katamu? Direktur Santoso. Direktur Santoso. Direktur Santoso. Anda datang? Dengar kau mau dia lewat bawahmu? Direktur Santoso. Saya cuma ngasih pelajaran. Bangkai tua ini. Kau bilang ngasih pelajaran siapa? Maaf, Direktur Santoso. Jangan-jangan tua ini. Benar ayah Direktur Santoso? Mana mungkin? Dia cuma penipu tua. Nanti ku habisi kau. Inyalah. Halo Direktur Santoso. Saya dari Grup Wijaya Teknologi, Citra Wijaya. Juga tetangga Anda. Di Villa nomor 7. Tak disangka ketemu di sini. Oh, ternyata kau. Saya dengar tentang Anda. Tapi, ingin dekat dengan saya? Tak perlu pakai cara. Sejejik ini, Saya tak paham maksud Anda. Dimas. Anda salah paham. Dia sudah berdandan begini. Tak malu? Selanjutnya, kunci mobilmu tertinggal di rumahku. Sudah dewasa? Masih ceroboh? Dimas Santoso ini bicara ngawur ya. mungkin dia salah paham soal hubungan kita. Dia kira kau mendekati perusahaannya lewat aku. Jadi, kau benar ayahnya? Aku memang ayahnya. Aku jujur. Maya Yuan. Mau apa? Citra. Jangan percaya dia. Tadi kau dengar, kata Direktur Santoso, orang tua ini pasti antar makanan ke rumahnya sampai kuncinya tertinggal. Betul! Dia cuma pernah antar makanan ke sana. Sok jadi ayah orang. Untung Direktur Santoso, baik hati, masih mengembalikan kunci mobilnya. Fakta sudah jelas. Tetap tak percaya? Kalau begitu, tak perlu lagi kubicara. Karena kau ngotot ayah Direktur Santoso, buktikanlah. Bagaimana? Kalau memang ayahnya, pastinya kaya. Tingkat pertama, dengan pacar, kok datang tanpa bawa apa-apa? Masa aku datang kosong tangan? Hadiahnya sudah aku siapkan. Segera sampai. Jadi kamu kirim apa? Hadiah apa? Om, kamu tak perlu dengarkan mereka. Lagi pula kamu sudah sangat membantuku. Bagaimana bisa aku tega bikin kamu keluar uang? Tenang saja, Citra. Cuma tanda terima kasih kecil. Hanya sebuah Patek Philippe saja. Patek Philippe? Om, jangan-jangan kamu kasih jam palsu untuk membohongi Citra? Benar. Kamu cuma kurir makanan. Mana arah? Pintu toko Patek Philippe. Aja kamu tak tahu kan? Tenang. Tak mungkin aku kasih jam palsu untuk membohongi Citra. Aku tak peduli. Jam yang om beli asli atau palsu. Niat baiknya sudah cukup. Aduh. Bukannya dia bilang dia ayahnya ketua direksi Grup Santosa? Uang segitu kecil apa sih? Om, jangan dengarkan mereka. Apapun yang kamu beri, aku suka. Tenang, Citra. Cuma hadiah kecil. Tak akan mahal. Kalau kamu semewah itu, lebih baik kamu kasih kami bertiga, masing-masing satu Patek Philippe. Lily! Kalian keterlaluan. Kalau mereka teman dekatmu, berikan saja. Maaf, Om. Tak peduli berapa yang kamu keluarkan hari ini, nanti aku ganti. Seri premium yang saya mau. Patek Philippe. Berikan 2 tambahan. Wah, Om. Rupanya kamu sudah riset dulu ya. Tahu soal seri premium?
Seri premium Patek Philippe. Harganya miliaran. Beli 3 secara langsung, nilainya 300 juta lebih. Om, kalau sudah riset, masa tak tahu merek mewah seperti Patek Philippe tak punya layanan antar? Ketahuan bohong. Tak ada layanan antar. Mungkin karena status kalian tak layak dilayani? Kami tak layak? Masa kamu si kurir? Justru layak? Halo, permisi. Siapa yang pesan? Patek Philippe? Pak. Kami dari Patek Philippe. Anda yakin? Anda yang pesan? Manajer meragukan. Kurir ini mau beli Patek Philippe? Pak. Anda benar yakin? Anda yang pesan? Tenang, saya. Baik, Anda menggunakan layanan antar eksklusif untuk VIP Super. Patek Philippe. Ini 3 jam tangan. Seri premium pesanan Anda. Silakan periksa Patek Philippe. Tak verifikasi identitas klien. Dia hanya kurir. Mungkin jadi VIP Super? Benar. Pasti salah. Dia mustahil jadi VIP Super. Nyaris lupa. Tuan, bawa kartu anggota? Kartu anggota. Tidak. Lupa taruhnya. Tak punya kartu anggota. Harus dilakukan. Verifikasi wajah. Kalau tidak, tak berani. Perlihatkan barang. Jangan-jangan kabur bawa jam? Beli jam seribet ini? Belum ada proses autentikasi. Kenapa? Tidak berani? Masa tak berani? Kalau berani, ya verifikasi wajah. Ada masalah? Takut gagal verifikasi. Dan ketahuan? Tuan, kalau jam ini, benar Anda yang beli? Mohon kerjasama dengan prosedur kami. Jangan buang waktu kami. Ribet. Mulai saja. Sedang verifikasi wajah? Gagal. Hah? Kok bisa gagal? Sudah aku katakan, dia palsu. Dari tadi bilang, tua itu penipu. Abaikan dia, kita pergi. Jangan pergi. Om, jangan memaksakan diri. Aku tak peduli dapat hadiah atau tidak. Kalau begini terus, aku bakal marah. Tunggu sebentar. Sedang verifikasi wajah? Berhasil. Apa? Berhasil? Tadi gagal karena saat daftar anggota, aku pakai kacamata. Verifikasi wajah Tuan, sudah berhasil. Silakan bayar pelunasannya. Pembayaran berhasil. 301 juta rupiah. Wah Om, arloji ini terlalu mewah. Sekali beli lebih dari 1 miliar. Bahkan aku pun merasa agak berat. Santai saja, Citra. Kan udah bilang mau kasih hadiah. Ini nggak usah dibalikin. Aku paham sekarang. Hampir ketipu sama bang tua ini. Apalagi yang lu pahami? Tua bangka. Tadi ini pelayan yang... Lu siapin jadi pemain sandiwara kan? Pemain sandiwara? Ini cuma beberapa Patek Philippe biasa. Perlu apa aku atur sebelumnya? Masih berpura-pura. Katakan saja, itu beberapa pemain tadi. Nunggu di luar berapa lama? Bayar berapa buat nyewa aktor? Kalau gitu beberapa arloji ini juga palsu ya? Pasti palsu. Lihat kotak kemasannya. Kotak seri premium. Harusnya ungu. Ini kok warna emas. Apalagi arlojinya. Bahkan segel baja unik. Tiap Patek Philippe pun tak ada. Sudah pasti palsu. Maria, kamu terlalu berpikiran buruk. Citra, kemungkinan kamu terlalu berpikiran baik. Menurutku dia cuma pria numpang naik kelas. Dengan segala akal ingin nempel sama kamu. Mulut ada di kepala kalian. Mau ngomong apa, terserah kalian. Kalau kamu bilang arlojinya palsu, ya sudah, buang saja. Wah, rencanamu. Udah ketahuan. Ngomong aja gugup. Aku yang gugup. Kalian malah terus memojokkan, meragukan identitasku. Buktikan sendiri. Siapa dirimu? Aku sudah buktikan. Sesuai permintaanmu. Kalau masih ragu, tak perlu lagi banyak bicara. Om, maaf ya. Mungkin ada prasangka. Jadi Keksin, jangan-jangan masih berharap sama dia. Sadarlah, dia penipu. Kalau enggak, mana mungkin jam seharga 3 juta dilempar? Ya ampun. Mubazir banget. Siapa yang buang jam Patek Philippe ke akuarium? Astaga, jam ini Patek Philippe asli? Cek dong. Ini palsu. Tak ada cap. Logamnya. Ini kampungan lagi. Asli palsu saja. Tak bisa beda. Kalian berdua berani bilang aku bodoh? Lihat mantel buluku, harganya bikin kaget. Barang ini mustahil salah. Seri premium Patek Philippe, tanpa cap. Wah, barusan kita kelewatan Patek ya? Tidak mungkin. Kampungan ini pasti juga aktor bayarannya.
Hah, apa? Sanfeng bayar 112 triliun. Cuma untuk ketemu aku? Nggak mau. Lihat, masih pura-pura. Aku muak banget. Pertama tipu pakai jam palsu. Sekarang bilang Dewa Saham Paris. Pengen banget ketemu dia. Bentar lagi dia bilang, suruh Farisennya. Aku nggak peduli. Suruh Faris balik ke negara mercusuar. Kau suruh Dewa Saham Faris. Balik ke negara mercusuar. Dia pantas disebut Dewa Saham? Haha, ada. Kamu cuma kurir. Berani meremehkan. Dewa Saham Faris? Dewa Saham apa? Dia bukan apa-apa bagiku. Si tua bangka? Kok bisa bohong? Tanpa malu? Dia cuman penipu tulen. Waktu terbuang dengan Citra. Ayo pergi. Tuan Santoso, ketemu akhirnya. Tuan Santoso, aku cari-cari Bapak. Susah sekali. Astaga, benar. Dewa Saham Faris. Dewa Saham Faris datang sendiri. Tuan Santoso, tolong selamatkan saya. Apa? Dewa Saham Aruna, Zheng Feng, berlutut pada kurir makanan ini? Dewa Saham Zheng, Anda pasti keliru. Arman Santoso itu cuma penipu tua. Kenapa Anda berlutut minta tolong padanya? Kurang ajar, kau berani ikut campur? Suruh semua orang yang tak penting pergi. Katamu, apa maksudmu menemui aku? Tuan Santoso, bule sialan itu tipu saya. Mereka bilang, jika bantu mereka jual kosong, bursa saham Aruna, setelah berhasil, 27 triliun yang saya investasikan, akan dibalikkan supaya kami bagi uang para investor. Tapi saya tak menyangka. Tapi kamu tak menyangka, sebenarnya bule sialan itu ingin melahap kamu juga, kan? 27 triliun saya, semua dipinjam dari perusahaan terbesar dalam negeri. Sekarang semua tertahan. Setelah hari ini, pasti habis total. Saya punya 10 nyawa pun, tak cukup buat ganti rugi. Sekarang tahu takut nyawa hilang? Mereka yang kau rugikan habis-habisan, hingga keluarga hancur. Siapa yang selamatkan nyawa mereka? Ini akibat perbuatanmu sendiri. Cari jalan keluarmu sendiri, Tuan Santoso. Sekarang di seluruh Aruna, hanya Anda yang punya kemampuan dan dana untuk lawan orang luar negeri. Asal Anda mau selamatkan saya mau menyerahkan 30% dari harta keluarga saya. Tidak. Setengah hartaku kuberikan pada Anda. Baiklah. Terima kasih, Tuan Santoso. Jangan senang dulu. Ini kulakukan bukan untuk selamatkanmu, tapi untuk jutaan keluarga yang kau rugikan. Dan kau harus penuhi satu syaratku. Apapun syaratnya, kecuali nyawaku. Semuanya kuberikan. Setelah kau rupiah berhasil dikembalikan, kau harus sumbangkan semuanya untuk amal. Untuk menebus dosamu. Apa? Sumbangkan semua? Kau tak rela? Hela. Bagus. Siapkan 10 komputer dan 10 trader. Kita topang bursa Aruna. Apa? Dia mau sendiri. Topang bursa Aruna? Terlalu sombong. Bahkan Dewa Saham Aruna, Faris Saputra, tak berdaya. Masa dia bisa selamatkan? Beraninya dia berkata begitu. Tidak, Pak Santoso serius. Dulu saat dia selesaikan krisis grupku, rasa percaya dirinya sama, semua masalah bisa dikuasainya. Tuan Santoso semua siap. Baik, mulai. Laporkan situasi tiap sektor pada bursa saham saat ini. Saat ini sebagian kita senilai 2 triliun 250 miliar rupiah, tersebar di sektor tradisional, total turun 5% sampai 6%. Sedangkan mayoritas dana besar, senilai lebih dari 11 triliun 250 miliar rupiah, semua diinvestasikan di sektor inovasi teknologi. Saat ini turun 8% sampai 9%. Bule-bule itu memang kejam sekali. Mereka menargetkan sektor terpenting di Aruna. Kalau sektor-sektor ini bermasalah, perusahaan-perusahaan teknologi terdepan di Aruna juga akan terpengaruh. Bahkan bisa bangkrut dan gulung tikar. Wah, separah itu? Apakah ini akan berdampak pada kita rakyat biasa? Kalau perusahaan teknologi terdepan ini semua bangkrut dan tutup, maka teknologi dan keuangan seluruh Aruna kita akan mundur 10 tahun. Menurutmu ada pengaruhnya tidak? Apa? Mundur 10 tahun? Tuan Santoso, sektor inovasi teknologi, tempat kita paling banyak menanam modal, situasinya paling kritis. Itu juga jadi sasaran utama, serangan para bule itu. Sekarang kita harus bagaimana? Saat ini, berapa harga sektor tradisional? Berapa banyak lembar saham yang kita pegang? Harga rata-rata sektor tradisional saat ini, 29.925 rupiah. Kita memegang total 15 juta lembar saham. Jual semua pada harga rata-rata. 29.000 rupiah lembarnya. Karena jual besar-besaran, harga rata-rata sahamnya turun jadi 25.875 rupiah. Saham yang tersisa tak bisa dilepas. Waktu mendekati tutup bursa, semakin sempit. Turunkan dari 22.500 rupiah. 22.500 rupiah, turunkan segini Pak, ruginya besar sekali. Bagaimana kalau ditunggu? Ragu artinya kalah. Bursa itu medan perang. Dalam situasi genting, kita butuh keberanian potong rugi. Harus habis terjual dalam 3 menit. Pak Santoso, semua saham tradisional telah beres dijual. Dari dana 2 triliun, selamat 1,4 triliun. Bagus. Dana yang kita tarik
Masukkan ke sektor teknologi. Loh, duit susah payah. Kita tarik ini, kenapa dimasukkan lagi? Ini kan masuk mulut harimau. Dia gila ya. Di situasi begini, bawa sedikit uang, lawan orang asing, bagaikan telur lawan batu. Aku makin tak mengerti tindakanmu. Kau mau apa sebenarnya? Pak Santoso asing bertindak. Saham yang kita beli, semua mereka jualkan dengan harga tinggi. Sekarang bagaimana? Beli! Semua dibeli! Berapapun jumlahnya, kita beli semua. Apa? Gila ya, orang asing nawarin harga. Setinggi itu kita masih beli? Beli masuk jual keluar. Kita rugi besar. Sudah kuduga, Arman Santoso cuman seorang kurir makanan. Dia ngerti apa soal saham? Sok hebat aja. Nanti uang dewa saham. Faris Saputra habis dibuatnya. Gimana tutup buku? Aku mundur. Sebagai trader ulung, berpengalaman bertahun-tahun, belum pernah lihat operasi ngawur kayak gini. Terhadap Tuan Saputra, si kurir ini lagi kasih uang ke orang asing. Jangan percaya lagi, Pak. Berkata lancang, kalian tak berhak meragukan. Tuan Santoso, cepat lakukan seperti perintahnya. Gawat. Karena orang asing tiba-tiba jual saham besar-besaran, saya kalau tidak bebas. 10% limit bawah. Tuan Santoso dan 14 miliar. Yang baru selamatkan tadi, semua habis. Selesai, Pak Direktur. Dana kita habis, dilalap orang asing. Kita tamat. Arman Santoso apa? Kau benci sama aku. Kalau mau bantu orang asing, lawan aku. Ngapain main-main kayak gini? Tenang, tunggu aku telepon. Modal Mahardika dulu. Biar kau lihat sendiri, siapa dewa saham sebenarnya. Modal Mahardika. Perusahaan investasi misterius, yang konon kuasai separuh aset global, itu bukan sekadar legenda. Tuan Santoso, mungkinkah Anda orang modal Mahardika? Bukan. Modal Mahardika, orang saya. Jangan bocorkan ya. Halo, saya yang copot Nadia Kusuma. Dana 5.000 triliun saya. Kulihat dalam 1 menit. Ribuan saham Aruna capai batas atas. Tuan Santoso, bagaimana? 30 detik. Akan saya habisi orang asing serakah itu, yang bernafsu ular hendak telan gajah. Takkan bisa pulang. Hancur Direktur Saputra. Sebagai trader ulung, operasi hari ini bagiku sungguh memalukan. Saya mau berhenti. Ya, saya juga mau berhenti. Arman Santoso. Sekarang aku sungguh curiga, kau mata-mata mereka. Kubilang 30 detik lagi. Kau akan lihat keajaiban. Sekarang, tinggal 10 detik. 10 detik? Sekalipun ada dana triliunan untuk menopang pasar, 10 detik. Mustahil bisa naikkan seluruh indeks. 3, 2, 1. Naik, naik. Di sini juga naik. Batas atas. Batas atas. Semua batas atas. Semua sudah batas atas. Di bagianku juga batas atas. Seluruh bursa saham Aruna diledakkan dana misterius. Gila! Kukatakan 30 detik, yaitu 30 detik. Keajaiban. Ini ajaib. Sudah 20 tahun aku berkarir, ini pertama kalinya aku menyaksikan operasi pasar paling luar biasa. Direktur Santoso, Anda telah menyelamatkan nyawaku. Andalah yang pantas disebut. Dewa saham Tionghoa terhebat. Tak perlu dihiraukan. Ingat janjimu padaku. Sekarang aku bisa selamatkanmu. Tapi kalau ingin menghabisimu, juga semudah membalikan telapak tangan. Baik. Esok setengah hartaku akan kusumbangkan seluruhnya. Tak akan kuingkari janji. Pergilah. Semua pergi sekarang. Jangan ganggu makanku. Faris Saputra itu tokoh besar yang mengguncang dunia, Dewa Saham Aruna, grup Wijaya Teknologiku. Di hadapannya, tak berarti apa-apa. Bagaimana kau bisa kenal dia? Orang yang datang barusan, rambutnya sudah semua putih. Aku pernah lihat Faris Saputra sebelumnya, rambutnya sama sekali tidak beruban. Orang ini kau yang cari. Dengar sebagai sembarangan, bikin aku kaget. Tipu muslihat kecilmu, terbongkar sudah kan? Lili Harpati. Meragukan Terlalu keterlaluan. Citra, kami semua demi kebaikanmu. Tapi kau malah berkata begitu pada kami? Sungguh membuat kami kecewa. Maaf mereka terlalu berlebihan. Tak apa. Lagi pula mereka sahabatmu. Sudahlah. Malam ini aku masih ada jamuan penting yang harus kuhadiri. Jamuan Agung Kota Sungai. Bagaimana kau tahu? Tak apa. Kau sibuklah dulu. Kalau begitu aku duluan ya. Jamuan Agung Kita Sungai nanti malam, aku juga akan hadir. Kuharap jati diriku tidak membuat Citra kaget. Ini bukan si kurir makanan kera itu? Arman Santoso.
Kenapa kau bisa kenal dia? Dia pacarnya Citra. Katanya tukang antar makanan. Nggak tahu caranya dia merayu sampai dapetin Citra. Kok bisa Direktur Wijaya dengan si kere begini? Kupikir cuma Citra ogah. Kita carikan pacar untuknya. Lalu sembarang cari orang dari jalanan. Buat sandiwara di depan kita. Oh, begitu toh. Ibu, kalian kenal? Tentu aku kenal si kere mampus ini. 20 tahun lalu, dia tukang jual ikan kumuh. Masa mudaku yang paling berharga, sia-sia bersamanya. Ibu, kenapa dulu ibu bisa sukai sampah macam ini? Ya karena dia tipu aku dengan kata-kata manis. Baru aku menikah dengan sampah begini. Langsung potong kerugian. Perselingkuhan kau bilang potong kerugian? Tak tahu malu sekali. Pantas punya anak. Sekejam ini. Siapa? Berani-beraninya di sini. Caci maki istriku. Cari mati? Sayang, akhirnya kau datang. Coba lihat. Ingat si kere mampus ini kan? Aduh. Bukankah ini mantan suamimu? Masih belum mati kelaparan. Dia sekarang jualan ikan. Bukan, dia jadi kurir. Dan statusnya sampah kelas bawah. Maya Siregar, perempuan rendahan. Dulu aku jatuh miskin. Karena siapa? Cuma main kartu terus? Uangku habis kau hancurkan. Lalu kau malah selingkuh. Orang ingin naik, air mengalir ke bawah. Salahkanlah dirimu sendiri, tak punya kemampuan. Sudah lacur pura-pura suci. Aku malas berdebat. Anggap saja dulu ketulusanku untuk anjing. Ketulusan omong kosong, apa harganya? Dia selingkuh dulu, sekarang mungkin masih sama dia. Antar makanan bersama. Sayang. Buat apa ribut dengan sampah kelas bawah? Buang waktu. Ribut? Aku dan dia, tak ada yang perlu diributkan. Lihat dia saja ingin muntah. Dengar? Ini pesta para raksasa bisnis. Provinsi Sungai. Kau kurir kere. Ngapain di sini? Aku datang tentu untuk ikuti pesta. Datang ke pesta. Jamuan Agung Kota Sungai hari ini hanya bisa dihadiri mereka yang berkekayaan kelas Rp9. Aku saja cuman nyaris lolos syarat. Kau ini pecundang kere. Kau pikir kau siapa? Bisa datang ke sini? Maya Siregar. Kukira selingkuhanmu. Hebat sekali. Bertahun-tahun cuma bisa kumpulkan kekayaan segitu. Selera lu juga biasa aja. Baru segitu hartanya. Mulutmu besar sekali. Lihat dulu, dasarmu seperti apa. Usir dia sekarang. Dengar? Cepat pergi. Kalau lambat, gue habisin kau. Aku diundang ke sini. Kau tak berhak usir aku. Bangka tua. Aku tak berhak? Hari ini kau akan lihat. Apakah gue berhak atau tidak? Satpam. Satpam. Bangka tua ini tak bawa surat undangan, mau menyusup ke jamuan Tuan Gunawan. Kucurigai ada niat jahat. Buang dia keluar. Surat undangan. Jamuan Tuan Gunawan. Tak boleh masuk tanpa undangan. Santoso. Undanganmu mana? Kalau tak punya, pergi mampus sana. Aksi. Tunggu. Surat undangan ini milik Tuan Santoso. Nona Kusuma. Anda Direktur Eksekutif. Modal Mahardika Nadia Kusuma. Nyonya Kusuma, senang bertemu Anda. Aku, Kabarnya engkau ingin mengusir tamu kehormatanku? Nyonya Kusuma. Dia cuma seorang kurir makanan kampungan. Bagaimana mungkin dia tamu kehormatanmu? Jangan banyak omong. Surat undanganmu mana? Nyonya Kusuma, Anda. Satpam. Mereka tak punya undangan. Usir mereka. Siap. Nyonya Kusuma. Tuan Santoso. Silakan. Tuan Santoso, kenapa masih pakai baju ini? Nyaman dipakai? Sudah biasa. Baik, sebentar saya pidato. Saya siap-siap dulu. Silakan. Saya tunggu sendiri. Dia kok datang? Maaf, saya permisi dulu. Kenapa kamu ke sini? Saya datang untuk jamuan. Jamuan, Om. Kamu tahu, hari ini semua elit kota sungai di sini. Kamu masuk diam-diam? Bahaya. Keksin, belum sempat menjelaskan. Sebenarnya saya, Diam. Cepat pergi. Kuantar kamu lewat pintu belakang. Aduh, Citra Wijaya. Kenapa bergandengan dengan kurir sini? Danny Halim. Luar biasa. Ketua Grup Wijaya Teknologi berurusan dengan kurir makanan. Tak malu? Citra Wijaya, ini siapa? Ini pacarku. Pacar Citra Wijaya. Kamu pacaran dengan kurir makanan?
Dengan kakek-kakek, Haha, Citra Wijaya. Nggak pilih-pilih ya. Hahaha, Sayang, siapa mereka? orang brengsek. Ayo pergi saja. saya, Denny Halim, Komisaris Grup Halim Jaya, mantan pacar Nona Wijaya. Omong kosong, aku cuma pernah kerja sama bisnis. Kapan aku pacaran denganmu? Citra Wijaya, kalau kau tak mau pacaran sama aku, nggak usah sampai menghina diri. Jadi pacar kurir makanan? Mau bikin aku kesal? Jangan sok-sokan. Urusi dirimu sendiri. Hahaha. Aduh. Tuan Muda Halim, mungkin Citra kurang kasih sayang ayah. Oh, kompleks ayah. Ngerti. Walau aku tak tahu apa hubungan kalian dengan Citra. Tapi kalau kalian terus lancang, awas ku tampar. Berisik, tidak tahu aturan. Tuan Gunawan, Ada apa ini? Kenapa ada kurir makanan di sini? Apakah jamuan saya tidak cukup? Tuan Gunawan maaf. Ini pacar saya, Arman Santoso. Citra, kau kan Presdir Group, Presiden Direktur Grup. Bagaimana bisa tak paham etiket yang paling dasar? Bawa pacar datang, tak poles penampilannya. Betul, Pak Tua Gunawan. Anda pasti Pak Tua Gunawan? Dulu sering dengar nama besar Anda. Hari ini akhirnya bertemu. Om, Pak Tua punya fobia kuman, tak pernah mau bersentuhan langsung. Oh, begitu. Citra, ikut aku sebentar. Citra, aku selalu menghargaimu. Tapi hari ini keterlaluan. Pak Tua, saya... Tidak sadar betapa pentingnya jamuan agung kota sungai? Bawa orang sembarangan ke sini. Kalau sampai kacau, kau tanggung jawab? Pak Tua, tadi saya ingin mengantarnya diam-diam. Harusnya tak dibawa. Suruh dia pergi sekarang. Menghilang dari sini. Siap, Pak Tua. Nyonya Kusuma, selamat datang. Sungguh kehormatan. Pak Tua, bukankah Anda... Citra, lanjutkan pekerjaanmu. Siap, Pak Tua. Citra Wijaya ini pacaran dengan kurir. Tidak malu. Kurir mana ada yang... Surya Gunawan. Dia bukan kurir biasa, cuma tukang antar makanan. Jika kau buat dia marah, tidak seorang pun bisa selamatkanmu. Nyonya Kusuma apa? Aku tak paham maksud Anda. Tak perlu paham maksudku apa. Cukup tahu, kau sakiti dia. Pertama aku lenyapkanmu. Jangan-jangan kau sudah mengganggunya. Barusan aku... Cepat minta maaf. haus sekali. Enak, Om. Jujur saja, lumayan enak. Kalau enak, minum lagi. Nanti ku carikan botol kosong. Bawa pulang gelas air, masih bisa diminum. Om, berhenti minum, cepat pergi. Sudah berhenti. Bukankah sampahnya di ballroom untuk tamu minum? Lagi pula rasanya enak. Coba cicip juga. Om, tak bisa kau sedikit punya harga diri? Hahaha. Citra Wijaya, cowok itu, jangan dikontrol ketat. Biarkan dia cicipi enak. Benar kata dia. Supaya lain kali dibawa keluar, tidak lagi seperti ini. Kelihatan norak. Tuan Santoso. Tuan Santoso, rasa anggurnya enak? Rasanya memang enak. Nanti saya akan atur peracik minuman datang ke rumah Anda untuk meracikan minuman khusus. Bagaimana pendapat Anda? Pak Tua Gunawan, jangan mengolok-oloknya. Silakan segera membawanya pergi. Jangan, Wijaya. Tuan Santoso suka minum anggur di sini. Itu kehormatan bagi saya. Jangan atur peracik minuman juga. Rumah saya tidak cukup tempat. Nanti buatkan 2 gelas lagi. Saya akan cicipkan juga untuk Wijaya. Ya, Tuan Santoso. Jika ada kebutuhan, panggil saya kapan saja. Saya tidak akan ganggu lagi. Baik, silakan lanjutkan pekerjaan. Surya Gunawan, apakah otaknya bermasalah? Pak Tua Gunawan ini, Masih bagaimana lagi? Tak disangka dia begitu. Menghargai Citra Wijaya, bahkan rela demi Citra Wijaya, meladeni kurir makanan sialan ini. Pak Tua Gunawan aneh sekali. cepat lihat. Itu Modal Mahardika. Direktur eksekutifnya Nyonya Kusuma datang. Modal Mahardika. Nilai pasarnya lebih dari 2.250 triliun rupiah. Modal raksasa. Tak disangka. Direktur eksekutif mereka juga hadir di jamuan ini. Jika boleh saya katakan reputasi Pak Tua Gunawan, tak cukup hebat untuk mengundang sosok penting ini. Kalau hari ini ada yang beruntung, dapat kepercayaan modal Mahardika, langsung jadi orang penting.
Model Mahardika menguasai dana papan atas dunia. Kalau aku bisa kerjasama dengan raksasa finansial seperti ini, keluargaku akan jadi salah satu yang terkaya di Provinsi Sungai. Kamu sangat ingin kerjasama dengan dia? Sudah pasti. Sayangnya, cuma bisa angan-angan. Kenapa cuma angan-angan? Nanti aku akan minta dia ngobrol denganmu. Aduh, bangka tua. Jangan-jangan kau pikir, hanya karena Pak Tua Gunawan berbicara ramah padamu, kau langsung merasa jadi orang kelas atas. Orang kelas atas? Aku memang orang kelas atas. Masa sok penting amat. Coba lihat dulu diri sendiri. Sikapmu kayak apa? Om, lagi mikir apa? Di belakang Direktur Kusuma, ada model Mahardika. Bahkan Tuan Gunawan pun harus menjilatin dia. Apalagi aku dari grup Wijaya Teknologi, mana pantas. Kerjasama dengannya. Jangan putus asa. Nanti aku panggil Nadia, bicara kerjasama denganmu. Jangan ngawur. Masa suruh Nyonya Kusuma datang? Dengan status Nyonya Kusuma, siapa sih yang enggak pengen ketemu dia? Kamu suruh dia ketemu Citra Wijaya? Bangkai tua otakmu. Rusak ya? Iya, Om. Jangan sembarangan bicara. Ketemu aku nggak kayak kamu. Nggak tahu diri. Tunggu sebentar. Para tamu terhormat, pidato saya selesai. Nadia, Aduh, Om. Jangan terus panggil Nadia. Sok akrab aja. Nama Nyonya Kusuma saja. Pantas kamu sebut? Hati-hati bicaramu tua. kalian berlebihan deh. Cuma panggil nama, kok bisa bahaya? Paling enggak kamu harus hormati dia dong. Aku lebih tua. Kalau bukan Nadia. Panggil apa dong? Minimal panggil dia Direktur Kusuma lah. Nggak usah lebay. Nadia Kusuma. Ayo masuk. Tuan Santoso. Izinkan saya perkenalkan. Ini adalah pacarku, Citra Wijaya. Halo, saya Nadia Kusuma. Salam kenal, saya Citra Wijaya dari Wijaya Technology Group. Aku menyangka Anda benar-benar berkenan menemui saya. Suatu kehormatan besar. Ah, tak usah sungkan. Kita kan sebaya. Panggil saja Nadia. Citra, kubawakan tamumu. Kalian ngobrol, saya makan dulu. Makan melulu, dasar tukang makan. Citra, bagaimana Anda kenal Tuan Santoso? Saya minta Om ini pura-pura jadi pacar saya untuk atasi teman saya. Cuma sandiwara. Kalau begitu saya dan Direktur Santoso masih ada harapan. Nyonya Kusuma, bagaimana Anda bisa mengenal Om ini? Direktur Santoso bilang tak boleh bocorkan identitasnya. Kami sudah lama saling kenal. Dia orang baik. Orang baik? Yang mana? Yang suka intip orang mandi? Apa? Bukan apa-apa. Citra, mari kita bahas kerjasamanya. Lihat antusiasmu. Bisa kerja sama dengan Nadia. Nyonya Kusuma memberi Wijaya Technology Group saya orderan senilai 1,3 miliar renminbi. Selamat ya. Hebat kamu. Tak kusangka Om. Kau kenal Nyonya Kusuma? Kali ini jasamu sangat besar. Oh. Terus mau balas jasa gimana? Gue traktir makan enak, gimana? Tapi, jangan bawa lagi. Temenmu yang sombong itu. Oke, yang gak dibawa. Halo? PHK? Oke. Gua kesana sekarang. Citra, gua ke kantor dulu. Hah? Om, kan sudah janji. Mau gue traktir makan. Maaf ya. Orderan hari ini kebanyakan. Gua harus anterin. Barusan gue dengar, perusahaanmu mau PHK? Kalau susah datang saja ke perusahaan gue. Gaji 20 juta sebulan, gimana? Makasih ya. Tapi nggak usah deh. Direktur Santoso sudah datang? Selamat datang. Sudah. Cepat masuk. Jangan bocorin identitas gua. Ya. Di telepon tadi bilang, perusahaan mau PHK. Kenapa? Direktur Santoso, perusahaan delivery kita, setelah dioptimasi, efisiensi kurirnya naik drastis. Jumlah pegawai sekarang sudah kelebihan. Perlu PHK untuk efisiensi biaya. Saya setuju PHK. Tapi menjalankan perusahaan, tak hanya soal untung. Harus punya rasa tanggung jawab sosial. Direktur Santoso, Anda benar. Di perusahaan kita banyak kurir makanan yang susah. Mereka tak punya keahlian, kerap didiskriminasi. Kita harus pikirkan masalah hidup mereka. Direktur Santoso, maksud Anda? Yang usia di atas 40, bertekanan seperti cicilan, tak boleh di PHK?
Mengerti? Ya, Direktur Santoso. Perusahaan kita kedatangan Direktur SDM baru. Perlu Anda temui untuk ditimbang. Serahkan masalah PHK padanya. Anggap saja tes masuk. Ya. Baik, saya berangkat kerja. Ingat, jangan bocorkan identitas saya. Pak Santoso, kok baru datang? Ada apa? Pak Santoso, tahu nggak? Perusahaan mau PHK. Direktur SDM baru ini kerjanya cukup cepat, efisien ya. Saya tahu. Dengar-dengar, hari ini direktur baru inspeksi ke sini. Kami mau beli oleh-oleh. Tenang, nggak usah. Keluargamu kan sulit. Perusahaan pasti nggak PHK kamu. Om, Citra, kamu ke sini? bawain makanan. Kamu ketua direksi grup? Membawakan makanan untuk kurir. Nggak nyangka. Lagi pula aku pacarmu. Terima kasih. Berkumpul semua. Waktunya rapat. Citra Wijaya, aku ikut rapat dulu. Nanti aku cari kamu. Ya, silakan. Maksudnya apa? Bukan apa-apa, Pak. Cuma sekadar basa-basi. Jangan menyuap pimpinan perusahaan. Jangan terulang lagi. Pak yang ini, kemampuannya sangat bagus. Tolong coret namanya dari daftar pemutusan hubungan kerja. Siap. Direktur Hartono, ku dengar putri Anda ulang tahun hari ini. Ini sedikit tanda hati. Loh, kamu tahu juga. Tanda hati apa? Cuma ponsel Apple, tidak berharga. Anda terima saja. Terima apa? Nanti malam di acara ulang tahunnya, antarkan sendiri saja padanya. Siap. Nanti malam aku siapkan pesta kecil. Bisa diajak bicara, coret juga yang itu. Kenaikan gaji bulan depan. Bisa dipertimbangkan untuknya. Siap. Terima kasih, Pak. Terang-terangan terima suap. Hebat kamu ya. Wah, kamu tua bangka. Kamu masih komentar? Pak Santoso, jangan begitu bicara pada pimpinan. Aku sudah siapkan juga. Satu set hadiah untukmu. Hadiah apa? Perusahaan punya aturan. Karyawan yang berusia di atas 40 tahun dan punya tekanan hidup dilarang di PHK. Itu aturan. Kau bilang peraturan padaku. Aku cuma ketawa. Memang lucu apanya? Pak Santoso, jangan bicara kasar. Ini direktur SDM baru. Di perusahaan. Sedang ada PHK. Jangan melawan dia. Hari pertama kerja. Awalnya mau. Rendah hati. Tapi sayang. Ada yang lancang. Sepertinya harus buat peraturan. Aturanmu. Suruh karyawan suap. Baru boleh kerja? Jangan asal. Menuduh karyawan ngasih hadiah. Itu sukarela mereka. Ku tetap mereka. Itu murni. Adil dan jujur. Adil jujur? Aku dan Pak Halim tak akan suap. Mau kau apakan? Tak hadiah. Boleh saja. Catat mereka. Untuk PHK. Berani kau. Nanti lihat saja. Katat. Akan kuperhatikan apa yang bisa dia lakukan padaku. Baik, Pak Santoso. Sudahlah, jangan nakal. Ini sudah kusiapkan. Ada hadiahnya. Bayar biar selamat. Omong kosong. Aku butuh recahanmu. Recehan semacam itu, jangan banyak bicara. Pergi sekarang. Pak Direktur, aku tak bilang apa-apa. Anakku baru nikah. Bulan lalu baru pinjam. Beli rumah dan mobil. Kalau saya di PHK, bagaimana anakku bayar cicilannya? Jangan melunak pada orang macam ini. Pak Santoso, memang begini keadaannya. Jangan kau yang tampil. Tenang saja. Hari ini aku di sini. Dia tak akan berani ganggu kau. Akan kuperhatikan bagaimana kau lindungi dia. Daftarnya sudah siap. Langsung laporkan ke perusahaan. Sudah dilaporkan. Bangkai tua, aku sudah kirim daftar PHK ke atas. Kalian berdua, sekarang sudah bukan karyawan perusahaan kami lagi. Pergi sekarang juga. Kamu berani memukul orang? Berdasarkan apa? Karena aku, Direktur SDM. Kamu cuma sampah yang dipecat. Hanya seorang Direktur SDM. Berani lancang? Kau akan bayar tendanganmu itu. Wah! Masih ancam aku? Hei! Buang mereka keluar. Satpam. Tua bangka. Jangan lupa, seragam ini milik perusahaan. Nanti kau pun dilempar ke jalan. Lantas pulanglah. Pak Santoso, cepat minta maaf. Mungkin dia ampuni. Tenang Pak Halim. Yang E-nya hari ini, dia. Namamu Hendra Hartono? Aku ingat kau. Kenapa? Balas dendam? Kamu dipecat. Tak ada kesempatan. Hei! Buang mereka. Berhenti. Direktur Lim, Anda datang? Kusuruhmu mengurangi karyawan. Kau ngapain? Dua tua ini tak mau patuh. Aku sudah memecat mereka. Mau membuangnya. Kau pecat dia? Kau tahu siapa dia? Direktur Lim, dia tak tahu aturan. Meremehkan atasan. Dia, bukankah dia kurir makanan? Sekali-kali jangan ungkap identitasku. Perusahaan punya aturan, larang mutasi. Karyawan di atas usia 40 yang kesulitan. Perkataanku ke kamu, cuma angin lalu? Direktur Lim, ini cukup bicaramu. Pergi sekarang. Direktur Lim, gue baru masuk perusahaan. Pergi!
Gue bakal kabarkan ke seluruh industri. Jangan harap jadi eksekutif di perusahaan manapun di sini. Kenapa? Rasanya identitasmu tidak biasa. Ya, sebenarnya identitasku orang terkaya dunia. Iya. Kamu orang terkaya dunia. Aku Ratu Britania. Ayo, aku antar kamu pulang. Besok luang, temani aku makan, Makan? temui kakakku, dan juga seluruh keluarganya. Om, kamu ketemu kakakmu, cuma bawa 2 ayam kampung? Kurang pas kah? Tidak, rumahnya sudah punya segalanya. Aduh, Om. Gimana ngomongnya? Walau tidak kurang, kita harus memberi. Setiap pulang kakakku selalu minta makan ini. Bawa ini, dijamin dia suka. Ayo, jangan buat mereka tunggu. Ayah, paman yang ini siapa sih, En? Siapa dia? Dia cuma orang biasa. Sudah tua bangka. Tiap hari kerja antar makanan. Jangan dengerin omongan bapakmu. Pamanmu ini hidupnya kurang aja. Aslinya orangnya baik. Gue lihat lo ini memang cuma perempuan Dorena. Ini kan bukan hari raya. Tiba-tiba mau datang. Pasti mau pinjam uang. Tapi dia kan adik gua. Pinjam dikit kenapa? Lu bilang kenapa? Lagi pula, gue ada banyak karyawanan yang harus gue tanggung. Dari mana gue ada uang? Nggak mau pinjamin. Bima Pratama. Kalau dia minjam sedikit, kita bantu aja. Kalau banyak ya bantu dikit. Ini bukan masalah jumlah. Ini masalah prinsip. Pokoknya gue nggak punya uang sepeser pun. Lu sengaja lawan gua? Iya kan? Lu sengaja bikin gua naik darah? Iya kan? Kakak ipar. Kalian kenapa ini? Gak apa-apa. Arman Santoso, kamu datang. Mari duduk istirahat. Bawa-bawa barang lagi. Kak, aku tahu kakak dan kakak iparin. Suka ini, aku khusus ke gunungan. Cari ayam kampung lepas buat kakak. Kak, ini pertemuan pertama kita. Aku nggak siapin hadiah. Gelang giok ini untukmu. Wah, terlalu baik kamu. Minta tolong cuma bawain 2 ayam kampung liar? Gimana? Sekeluarga kelaparan? Raffi Pratama. Kalau tidak bisa bicara, diam saja. Siapa Nona ini? Aku pacarnya. Namaku Citra Widaya. Cantik sekali ya. Seperti ini kok mau sama dia? Seorang kurir makanan? Oke, sekarang aku paham. Arman Santoso, kamu cari pacar, tapi tak punya uang mahar. Jadi datang ke sini hari ini, minta pinjam uang kita ya. Salah tangkap, Kak. Aku bukan mau pinjam uang. Bukan mau pinjam? Terus mau apa? Sudah lama tak jumpa kakak. Kali ini khusus datang temu. Sekalian perkenalkan, Citra. Memangnya mau lihat apa? Dulu kamu cari Maya Siregar, kan juga pinjam uang kita buat nikah. Akhirnya malah kabur. Jaga ucapanmu. Uang yang dulu dipinjam Arman. Sudah lama dilunasi. Kalau sekarang, jangan sampai mau pinjam lagi. Tenang saja, Kak. Benar, aku bukan untuk pinjam uang. Baik, kita sepakat dulu. Rina, jangan bilang aku tidak kasih. Muka adikmu. Dia sendiri bilang, bukan mau pinjam uang. Tampaknya kakak masih bermasalah denganku ya. Tidak apa-apa. Hanya kesalahpahaman. Asal sudah jelas, baiklah. Kesalahpahaman ini susah dijelaskan. Lihat, ayah jadi marah. Aku paham sekarang. Yang sejenis berkumpul, memang benar kata pepatah. Hei, kenapa bicaramu penuh sindir? Ini urusan keluarga kami. Beraninya kau ikut campur. Aku tak menyindir. Ini soal fakta, bukan orangnya. Fakta, bukan orang. Jadi traktiran ayahku, itu salah? Ini hotel termewah. Di seluruh provinsi Jiang. Kalau bukan ayahku yang bayar, kalian permiskin ini akan pernah bisa makan di sini. Cuma sekali makan? Berharga apa? Harga dealnya kan nanya? Nilai sekali makan memang kecil, tapi kalian bayar dong. Aku ingin lihat hadiahmu untuk ibuku. Berharga berapa? Barang murahan begini. Kau berikan ke ibuku? Raffi Pratama. Apa kau masih anggap aku ini ibumu? Bu, dia jelas cuma datang numpang makan. Kenapa ibu membelanya? Dasar kau. Ini hadiah dari adik iparku. Barang tak berharga. Bu, kalau mau ku belikan lagi. Kak, gelang ini 800.000. Apa? 800.000? Bagaimana mungkin barang murahan ini? 800 juta rupiah. Ternyata kalian kaya ya. Gelang giok 800 juta. Dilempar ke tanah tanpa ragu. Mustahil, ini pasti palsu. Lily, cek harga di mana? Ada kode QR-nya. Scan saja, harganya langsung muncul. Aku tahu,
Kode QR-nya ini bisa diubah sembarangan. Jangan bilang 800 juta. 800 juta saja pun dia bisa atur jadi segitu. Orang bodoh memang nekat. Om, hadiah sudah sampai. Salam sudah dikirim. Mending kita pergi. Sudah lama tak jumpa. Makan dulu sebelum pergi. Iya, makan dulu saja. Pelayan hidangkan makanan. Belum pernah makan? Kasih ibu giok palsu. Tidak tahu malu? Raffi Pratama. Bisa diam tidak? Makan pun tak bisa. Menutup mulutmu? Arman Santoso. Jangan ditanggapi. Tidak apa-apa. Keluarga sendiri. Jangan sungkan. Kak, kamu juga makan. Iya, kalian banyak-banyak. Nah, mungkin ini makanan termewah hidup kalian. Betul, kenapa tidak makan? Jangan-jangan mau dibungkus bawa pulang? Arman Santoso. Lihat meja penuh ini. Tak bisa dibilang kakak ipar pelit, kan? Kakak ipar sudah keluar uang. Kakak ipar tak banyak bicara. Makanannya aku traktir. Minumannya, kamu yang bayar. Nggak boleh santai-santai gitu. Cuma tahu makan doang. Om, Sudah seharusnya. Aku suruh kirim anggur. Pelayan, aku ingat di sini. Masih simpan 2 botol. Romane Conti. Tolong ambilkan. Apa kamu cuma kurir makanan? Koki bisa simpan anggur di sini. Romani Conti itu kan harganya hampir 15 juta sebotol. Kamu simpan 2 botol lagi? Cuma omong kosong. Om, aku rasa kamu nggak perlu bersama orang angsang mata anjing kayak gini. Makan bareng mereka. Citra, aku datang lihat kakakku. Nggak perlu dihiraukan. Ak, aku baru cek di gudang. Nggak ada Romani Conti. Seperti katamu. Apa? Nggak ada. Restoran kami dari dulu nggak pernah jual Romani Conti. Nggak mungkin. Hai tua bangka, kamu berani banget ya. Di depan kita. Ngarang cerita yang langsung ketahuan bohongnya. Katakan, nggak malu ya kamu? Rina, lihatlah adikmu. Berani berpura-pura hebat di depan kita. Panggil kepala peracik minuman, Chandra Prakoso. Dia tahu tempat simpan. Di mana Romane Contiku? Masih kepala peracik minuman? Masih kamu kenal kepala peracik? Minuman mereka? Asal meniup angin juga tanpa banyak persiapan. Tianhua, kamu benar-benar tak perlu seperti ini. Jangan hiraukan mereka saja. Kak, saya sudah punya hitungan. Nanti saat Chandra datang, baru tahu kan? Kalau peracik minuman, kami Chandra tidak ada di sini. Tapi sebelumnya dia pesan, kalau ada tamu kehormatan datang, ambil Romani Conti, kotak khusus tamu kehormatan ini harus dibawa ke sini. Kotak khusus tamu kehormatan ini perlu kata sandi ya? Om, nanti jangan-jangan kamu bilang, lupa kata sandinya? Salah sandi. Kata sandinya apa ya? Lihat kan, tak bisa tukang kebohongan lagi. Ini kan kunci sandi 6 angka. Coba tebak sandinya. Mustahil. Sandi salah. Kalau dia benar-benar bisa buka kotak ini, langsung saya habiskan sebotol anggur merah sekaligus. Kalian berhenti bicara. Om, jangan terus dipaksakan. Kalau kamu minta maaf sekarang, saya masih mau maafkan. Beneran terbuka. Maaf tunggu lama ya. Kata sandinya terlalu banyak. Nyaris tak ingat. Kotaknya terbuka. Kan dari tadi saya bilang, adik saya, bukan penipu. Bisa buka lagi kenapa? Itu pun tak bisa buktikan. Anggur itu punyanya dia. Betul. Mungkin saat dia mengantar makanan, dengar pelanggan bilang, menyimpan anggur di sini. Diam-diam hafalkan, sandi orang lain. Kalian ini keterlaluan. Om sudah buktikan diri. Kok kalian malah terlalu memaksa? Mending kita nggak makan di sini. Ayo kita pergi, Om. Apa maksudmu? Memperlihatkan sumpit di depan umum. Etiketnya mana? Ngomong apa sih? Lihat penampilanmu. Jelas-jelas seperti wanita nakal. Dari bar. Sudah parah, susah dibina. Manager. Pak Pratama, ada apa? 2 orang ini buat onar di sini. Usir mereka keluar. Siapa yang berani-beraninya? Buat onar di hotel kami? Di Direktur Wijaya. Ketua Direksi Wijaya. Manager.
Kamu ngomong apa? Direktur apa? Ketua Direksi Wijaya. Benar Anda? Anda datang untuk inspeksi perusahaan. Kok tidak memberitahu kami sebelumnya? Beritahu sebelumnya. Aku cuma temani kerabat pacarku. Makan malam. Ngapain kasih tahu? Pacar. Manajer Halim. Apa kamu salah sebut? Dia cuma pacar adik iparku. Doang kok. Ternyata kamu punya koneksi ini. Kenapa tidak bilang dulu? Makanan hari ini gratis atas saya. Bukan. Maksudku, cewek ini bukannya wanita tunasusila? Omong kosong. Dia adalah ketua direksi grup Wijaya Teknologi kami. Lima pertama. Kamu gila ya? Masih berani ngomong? Ketua Direksi Wijaya. Maaf, apa maksudnya ini? Kalau mereka sendiri tidak menganggapmu bagian dari keluarga. Menurutku, kita juga tidak perlu basa-basi lagi pada mereka. Manager, kedepannya jangan izinkan mereka masuk ke hotel kita. Siap. Manager, kita kan teman lama selama bertahun-tahun. Pak Pratama. Kamu sampai sekarang masih tak bisa bedakan siapa yang berkuasa. Ngemis padaku buat apa? Aku cuma pekerja biasa. Kalau mau mintalah pada Ketua Direksi Wijaya sana. Ketua Direksi Wijaya, mohon kebesaran hati Anda. Kami tidak tahu kalau Anda orang penting. Maafkan kami, ya. Arman, coba lihat. Kak iparmu kan tidak tahu siapa pacarmu sebenarnya. Terus lagi, bisnisnya ke depan pasti sering ada acara jamuan makan. Kalau dilarang masuk hotel ini, bukannya itu membuatnya kehilangan muka? Kehilangan muka? Bersama kalian sendiri. Begitu menghina Om. Apakah kalian mempertimbangkan perasaan Om? Salah kamu Bima Pratama. Apa kamu belum suka? Minta maaf pada adikku? Arman, kamu budiman berhati besar. Ampuni aku, ya. Dia bukan sadar salah. Dia cuma takut sekarang. Kak, kalau kita bertemu lagi nanti, sebaiknya berdua saja, ya. Pak Pratama. Kamu. Om, biarin mereka gampangan. Aku di sini. Kamu bisa bikin mereka memetin sendiri. Mudah banget. Citra, sebenarnya nggak perlu kau bilang. Aku tahu mereka itu orang macam apa. Tapi, kakakku gimana? Kakakku, Buat kakakku, kita kan saudara sekandung. Suaminya dan anaknya, mereka juga keluarga dia. Kalau kita ribut, dia bakal susah juga. makanya, selama ini, kau mau diremehin. Tapi tetap baik-baik sama mereka. Iya sih. Aku nggak nyangka. Kau ternyata peduli banget sama keluarga. Udahlah, ayo pergi. Oke. Halo. Ayah. Kau udah sampai kota sungai? Oke, aku langsung pulang. Ayahku udah sampai kota sungai. Mau ikut aku? Ketemu beliau? Aku mau beli oleh-oleh dulu. Nanti aku ke rumahmu. Aduh, Keksin. Kau sekarang tinggal di rumah bagus begini. Wah, Rio, lihat rumah besar ini. Putri kami, Keksin, sudah bisa tinggal di villa mewah. Sungguh cocok denganmu. Cocok atau tidak, baru ketemu bisa tahu. Ayah, ibu, kalian datang? Nah, ini Rio Firmansyah. Rio, ini calon pilihan ayah. Apa? Ayah, aku sudah punya pacar. Jangan cari lagi. Orang untukku. Pacaran omong kosong. Keluarga Firmansyah klan besar. Kau harus manfaatkan ini. Aku tidak peduli. Hanya mau Om saja. Keluarga Firmansyah di seluruh negeri, juga keluarga terpandang. Pacarmu itu, siapa? Bisa sama aku? Keksin, aku pulang. Kau pacarnya Keksin, tua dan jelek. Dengar ya, putriku takkan menikahimu, hanya Rio Firmansyah yang layak untuknya. Putra sulung keluarga Chu. Putra sulung apa? Statusnya? Bahkan menyentuh keluarga Chu pun tak mampu. Berani merebut wanita dariku? Ketahuilah, keluarga Chu adalah keluarga elit nomor 1 di negeri ini. Tuan muda Chu adalah cucu kandung kepala keluarga. Generasi ketiga Kaitulan, musuhi dia. Kau tak akan tahu bagaimana matimu. Ternyata generasi ketiga. Hanya generasi ketiga berani lancang. Cari mati. Dan keluargamu itu, apa lebih hebat dari grup Kangtai? Tua bangka, ingat, di atas langit masih ada langit, di luar masih ada yang lebih hebat. Grup Kangtai itu, siapa dia? Keluarga tersembunyi seperti kami. Bisa kau jangkau? Paman, wajah putri Anda sangat cocok dengan selera saya. Begini saja, kita kenalan dulu. Bagus, bagus. Saya tidak membawa hadiah berharga. Ini, saya sengaja beli dengan 500 juta. Dilelang untuk Keksin. Tuan muda Firmansyah ini apa? Ini anggur merah Prancis. Dari abad ke-17. Karena kecelakaan laut, baru tahun lalu diangkat dari dasar laut. Hari ini dibuka, mari kita cicip bersama. Wah, hadiahnya romantis sekali. Terima kasih Tuan Muda. Hari ini kami kebetulan ikut nimbrung kebaikan citra. Aku tahu kau tak terima, tapi jika kau sungguh suka pada putriku, jangan halangi dia meraih masa depan bahagia. Tuan Wijaya dia, siapa dia? Tak layak bandingkan dengan aku. Bang Ketua itu janganlah terlalu sombong. Aku lagi mood bagus, lagi senang hari ini. Anggur bangkai kapal ini, ku cicipi untukmu.
Cuma anggur murahan. 44.000 per botol, gua ogah minum. Kau pikir aku bodoh? Atau kami semua di sini? Bodoh? Ini anggurku senilai 5 juta. Anggur merah. Ku maksud, si putra sulung keluarga Firmansyah ini memang tak pernah lihat dunia. Masih sok ngotot lagi. Tuan muda, jangan pedulikan dia. Mari kita cicip anggur kapal karam ini. Anggur kapal karam. Maaf, aromanya sangat harum. Tak tahan saat teguk pertama. Bangkau sekali tegukmu. Sia-siakan jutaan rupiah. Putra sulung Firmansyah. Aku sungguh salut padamu. Anggur racikan industri. Berperisai ini, kau masih nikmati. Hanya kau yang tahan. Bangsat orang kira brengsek. Mereka tak paham seni. Masih bilang 44 ribuan. Kau bisa beli anggur. Selezat ini segitu. Kepala kuku penggal. Jadi bolamu. Maaf. Aku ini alergi kebodohan. Kepalamu kau penggal, lalu tendang-tendang. Takut ketularan bodohmu. Hei, siapa kau bilang bodoh? Ya kau dong. Kalau tidak, mana bayar 5 miliar untuk anggur palsu? Anggur ini palsu? Rasanya memang aneh. Bangkau jangan asal bicara. Omong kosong. Aku susah payah. Minta orang belikan. Oh, dibeli orang? Ya ampun. Bukan cuma bodoh. Kau tolol banget. Lihat. Anggur ini cuma 44.775 rupiah. Ongkir gratis. Kalau pakai otak sedikit, nggak akan ketipu penipu. Kau beli pakai 11 miliar rupiah, barang seharga 44.775 rupiah. Kalau bukan kau yang tolol, siapa lagi? Walaupun anggurnya palsu, gue beli seharga 11 miliar rupiah. Kau bilang harganya 11 miliar rupiah. Ya segitu harganya. Kau masih bicara sembarangan. Gue bacok mulutmu. Tuan muda Firmansyah cuma beberapa kalimat. Langsung mental jebol. Tampaknya berlaku putra sulung keluarga Firmansyahmu. Banyak tipuannya. Pecundang kere berani bilang identitas gue. Bohong kan? Brengsek. Kau bilang identitas gue. Bohongan kan? Gue baru habis 11 miliar rupiah. Kau bilang habis 11 miliar rupiah. Siapa yang tahu berapa? Sebenarnya kau habiskan? Vasmu ini berharga nggak? Berharga. Berapapun gue ganti. Tuan muda Firmansyah. Hebat betul Tuan muda Firmansyah. Kalau mau ganti, ya gantilah. Oke. Mau berapa gue ganti? 125 juta ya? Menurutmu gua butuh duit segitu? Terus berapa? 225 miliar. Kau bercanda? Guci jelek begini. Harganya segitu? Maksudmu segitu pun. Tak sanggup kau bayar? Sanggup bayar. Gue kan nggak bodoh. Guci begini. Masuk akal harganya segitu? Jangan ngawur. Siapa percaya? Harganya segitu? Kalau kubuktikan, harganya segitu? Kalau bisa kau buktikan, harganya segitu, sekarang juga kulahap pecahannya. Oke, ini katamu. Gucci ini tampak biasa, tapi ini barang antik, asli dinasti Tang. Barang antik, gratis pun ogah. Jangan kira aku seperti Bangkau, kampungan. Dengar, aku datang cuma ambil barang ibuku. Tuan muda Firmansyah, kenapa kau? 225 miliar. Guci jelek ini ternyata benar, bernilai segitu. Awalnya untuk citra, sebagai hadiah. Sayang, kau hancurkan. Untukku? Om dari mana punya uang sebanyak itu? Astaga. Aduh, Tuan muda Firmansyah, lihat ulahmu. Uangku berserakan. Arman, ibu mau tanya, vas nilai 225 miliar rupiah ini, kalau pecah, tapi aku rekatkan lagi, apa masih bisa dijual lumayan? Mungkin. Vas yang luar biasa mahal. Kamu ini siapa sebenarnya? Aku hanya seorang kurir biasa. Tidak mungkin. Jadi kurir, semua hidup pun tak mampu. Beli vas ini. Sudahlah, mampu atau tidak aku beli, bukan urusanmu. Tuan muda Firmansyah, sekarang ganti ruginya. Kamu bilang, kalau vas ini senilai 225 miliar, kamu akan makan pecahannya? Begini saja, kamu makan pecahan ini, uangnya tak perlu dibayar. Suruh aku bayar? Mimpi. Lihat Pak Wijaya, ini calon pacar. Yang kau pilih untuk Citra, kenapa sama sekali tak punya tanggung jawab? Bangka tua, putrimu saja sudah dapat jodoh tajir. Untuk apa cari aku lagi? Berdiri. Tak mau bayar, lalu mau kabur. Di sini tak ada CCTV. Apa buktinya? Ini aku yang pecahkan. Lepaskan. Siapa bilang tak ada CCTV? Lihat. Itu bukan CCTV? Mana ada CCTV? Bodoh kau, aku hanya bercanda. Jangan takut begitu. Cuma 225 miliar rupiah. Pecah ya sudah. Gitu aja. Betul kan? Betul. Kalau begitu bodoh, masih berdiri buat apa di sini? Masih belum pergi. Nunggu ganti rugi. Ya. Aku pergi. Citra, mari kita bicara soal pernikahan kalian berdua. Ya benar, yang penting urusan pernikahan. Tuan Wijaya, tadi kalian berdua kan meremehkanku? Mana ada. Diam-diam, ternyata dapat menantu emas. Bagaimana bisa begitu? Mana ada orang tua seperti ini? Ini salah ibu, Tuan Muda Santoso menantu emas ini, harus kau pegang erat-erat. Iya nak, keluarga kita kali ini bisa naik derajat dengan cepat, bergantung padanya. Pergi cepat? Cuma bikin masalah.
Orang tuaku memang begitu. Jangan dipikirkan. Tidak apa, kasih sayang orang tua. Aku paham. Dia Rangga Halim dari grup Cemerlang. Kedatangan yang kami bahas sebelumnya, ada masalah, dia mengajak Mami ke jamuan minum untuk bicara langsung. Pria ini, namanya sangat buruk. Kamu pergi sendirian, terlalu berbahaya. Masalah bisnis ini tak bisa dihindari. Asistenku akan ikut, tak akan apa-apa. Kalau gitu pastikan ponselmu selalu nyala. Kalau ada yang aneh, langsung telepon aku. Kusuma, cari tahu lokasi demo Citra malam ini. Bersama Rangga Halim. Siapkan tim. Kita ke sana. Jangan sampai ada yang terjadi padanya. Siap, Pak Santoso. Akan segera diatur. Gelas ini harus Anda minum. Kalau diminum kerja sama kita, langsung jadi. Aku benar-benar tak bisa minum. Kontraknya sudah kita periksa siang tadi. Tanda tangan saja langsung berlaku. Tak perlu pakai minuman. Direktur Wijaya, kalau urusan bisnis, mana ada yang tak minum? Sedikit muka saja tak mau beri. Efek obatnya mulai terasa. Sisanya, serahkan padamu. Aku lihat siapa yang berani sentuh wanitaku. Kamu siapa? Berani masuk ke jamuan gua? Kamu kasih apa padanya? Kau tahu di belakangku ada siapa? Kalau kau lawan aku, kau tak akan bisa hidup di kota sungai. Beritahu bagian hukum dan polisi. Serahkan dia. Aku akan buat mereka bayar penuh atas perbuatan mereka. Kamu yang selamatkan aku. Sudah sadar? Minum ini hangatkan badan. Sudah baikan. Itu telepon Dimas. Jawab saja. Dia keras kepala tapi baik hati. Tak akan menyusahkanmu. Nona Wijaya, aku ingin ketemu berdua saja. Di mobil depan rumahmu. Jangan beritahu ayahku. Nona Wijaya, kamu sengaja mendekati ayahku? Sebenarnya mau apa? Aku tak sengaja. Aku sungguh suka dia. Tak ada hubungan dengan status atau uangnya. Suka? Ayahku sudah tua. Tak paham tipu muslihatmu. Tapi aku sangat paham. Langsung saja, berapa uang supaya kau tinggalkan dia? Arman Santoso. Anak dan wanitamu. Ada di tanganku. Siapa kau? Berani menyandera aku? Haus mati? Direktur grup Santosa, bagiku tak berarti. Yang kucari bukan kalian, tapi Arman Santoso. Kau? Kulihat kau di restoran. Apa maumu? Sederhana, suruh ayahmu tebus dengan $5 triliun, atau penuhi satu syaratku. Kira-kira Arman Santoso hanya kurir makanan? 20 tahun lalu, dia jenius keuangan yang mengguncang Wall Street, merintis modal Mahardika. 5 keluarga film terbesar, harus segan padanya. Datanglah ke gue, Sheila. Lepaskan mereka. Lama tak jumpa, Tuan Santoso. Syaratku sederhana. Nikahi gue, mereka langsung kubebaskan. 5 keluarga film besar dunia akan segera menghentikan serangan ke modal Mahardika. Kita gabung kekuatan. Kuasai keuangan global. Gue tolak. Arman Santoso. Pikir dulu matang-matangan. Buat seorang cewek, lawan 5 klan tersembunyi. Pantas? 20 tahun lalu, gue tak punya ikatan. Sekarang ada yang harus gue lindungi. Sekalian hancur pun, tak takut. Modal Mahardika punah sekalipun, tetap bikin mereka terluka. Kau kira 4 klan lainnya akan lewatkan kesempatan untuk menghabisi kita? Arman Santoso, kau memang tak berubah. Kita lihat saja, berapa lama kau bisa lindungi mereka? Sampai kapan? Kenapa tak pernah bilang? Siapa dirimu sebenarnya? Gue takut kalau kau tahu. Kau akan pergi. Gue bukanlah orang terkaya dunia. Di hadapanmu, gue cuma Arman Santoso. Ayah, maafkan aku. Dulu aku tak mengerti. Salah paham. Bocah, antara ayah dan anak, tak perlu minta maaf. Kamu bisa lindungi ayahmu dan ibumu nanti. Sudah dewasa. Ayah, Nona Wijaya tulus padamu. Aku setuju kalian bersamanya. Cuma, jangan harap gue panggil ibu. Direktur Santoso, Sheila Anindya sudah keluar dari kota sungai. 5 klan tersembunyi, juga memberi kabar, arahnya menghentikan semua penekanan pada kami. Saya paham. Untuk bisnis modal Mahardika nanti, fokus dukung grup Wijaya Teknologi dan grup Santosa. Lakukan dengan mantap saja.
Baik, Direktur Santoso. Segera saya atur. Sampai sekarang, aku masih merasa seperti mimpi. Ini nyata. Kedepannya aku takkan biarkan kau tersakiti lagi. Entah kau kurir, Arman Santoso, atau ketua Modal Mahardika. Yang kusuka, tetaplah dirimu. Citra, sejak pertama salah masuk ke vilamu, hingga berkali-kali membantumu, hatiku telah berlabuh padamu. Maukah kau menikahiku? Aku mau. Pengantin, lihat ke sini. Dekat lagi. Senyum. Sempurna. Kau tetap datang. Aku datang memberi ucapan. Arman Santoso, selamat menikah. Terima kasih. Tak perlu. Jalani dengan baik. Aku tunggu sejauh mana kau bawa modal Mahardika. Kita akan bertemu lagi. Om, cepat foto. Siap. Lihat, ini bisa jalan. Rencanaku, ubah kawasan industri barat kota. Jadi pusat riset energi baru. Nadia bilang modal Mahardika bisa beri dukungan teknis. Bagus. Aku dukung semua ide kamu. Tapi jangan terlalu capek. Baru nikah sudah kerja keras. Aku jadi kasihan. Oke, aku akan istirahat cukup. Ngomong-ngomong, Dimas barusan telepon. Dia dan Nadia, besok mau makan di sini. Minta aku masak banyak. Bagus. Besok aku belanja. Aku akan masak semur merah. Masakan favorit kamu. Sungguh hebat. Aku lama ingin makan. Semur merah buatan kamu. Terakhir makan sebelum pernikahan. Siapa yang datang jam segini? Bukannya Dimas dan Nadia. Bilang besok baru datang? Jangan takut. Duduk di sini, jangan bergerak. Aku lihat. Itu Rio Firmansyah. Dia mau apa? Bukannya kita sudah... Bukan urusan lagi dia? Om, jangan buka pintu. Biarkan pergi. Santai. Dia berani datang, pasti. Sudah siap strategi. Bagus. Hari ini, atasi tuntas. Berdiri di belakangku. Jangan keluar. Tapi aku takut dia lukai kamu. Tenang. Dia saja tak bisa lukai aku. Lupa siapa aku? Aku suamimu. Tingkatan dewa. Arman Santoso. Kita bertemu lagi. Ada urusan, langsung bicara. Kalau tak ada, pergi saja. Kamu tak disambut di sini. Sudah menikah. Arman Santoso. Hidupmu enak sekali ya. Baik buruk hidupku. Bukan urusanmu. Hari ini kau datang. Mau apa sih? Mau apa? Mau lihat? Orang yang ambil semuanya dariku. Seberapa bahagia hidupnya. Citra Wijaya. Luar biasa kau. Tidak mau padaku, putra tertua keluarga Firmansyah, malah nikah dengan tukang antar makanan tua. Apa kau gila? Diam! Hak aku menikah dengan siapapun. Dulu kan kau yang datang cari masalah, hancurkan fas Om, dan bicara tak sopan. Kami tidak minta kau ganti sepemilik rumah itu. Sudah sangat menghargai keluarga Firmansyah. Harga diri, karena Rio Firmansyah butuh. Dihargai orang lain, Arman Santoso. Jangan kira kau sembunyi rapat. Lo tahu, kau cuma ketua direktur. Modal Mahardika, punya sedikit uang, lalu sok hebat. Punya uang atau tidak? Bukan urusanmu. Kutanya sekali lagi, kau datang hari ini. Untuk apa sebenarnya? Kalau masih bicara sembarangan, sekarang juga telepon polisi. Telepon saja polisi. Jelas aku berani datang hari ini. Sudah tidak berniat, keluar hidup. Paling-paling kita binasa bersama. Rio Firmansyah, kau keterlaluan. Sudah melanggar hukum. Hukum? Di sini, tak ada hukum. Arman Santoso, kau hancurkan hidupku. Aku hancurkan hidupmu. Citra Wijaya seharusnya milikku. Grup Wijaya Teknologi harus menikahi keluarga Firmansyah. Aku seharusnya orang paling perempuan di kota Sungai. Semua karena kau. Si kurir rendahan ini hancurkan semua rencanaku. Ayahku karena kau. Blokir semua kartuku, putus semua sumber dayaku, usir aku dari keluarga Firmansyah. Teman-temanku, dulu selalu mengelilingiku, sekarang menghindariku. Aku sekarang hidup bagai anjing terbuang. Ini semua salahmu. Sebenarnya, salahmu sendiri. Kalau dulu kau tak semena-mena, tak begitu sombong, kau takkan sampai jatuh begini. Salahku sendiri? Bualan. Kalau engkau tak ikut campur, mana mungkin aku jadi begini? Arman Santoso, dengar. Urusan ini belum selesai. Citra Wijaya,
Aku beri kau kesempatan terakhir. Tinggalkan Arman Santoso. Ikut dengan aku. Semua dia baikan. Nanti aset keluarga Firmansyah. Semua jadi milikku. Kau jadi nyonya muda keluarga Firmansyah. Mau apapun bisa kau dapat. Jangan ikut ketua ini. Jauh lebih baik. Inti apa? Lebih baik mati daripada ikut denganmu. Tidak ada hubungannya, dia kaya atau tidak, siapa statusnya. Tidak sepertimu. Selain uang, kau tak punya apa-apa. Aku memang cuma punya uang. Lalu dia punya apa? Mereka cuma punya sedikit uang lebih. Citra, jangan bodoh. Dia lebih tua, banyak darimu. Siapa yang jagain kau? Aku masih muda dan kuat, lagi pula kaya. Apa yang tak lebih baik darinya? Rio, sudahlah. Citra sudah bilang dengan jelas. Kalau kau terus bicara sembarangan, aku tak segan padamu. Tak segan padaku? Apa yang bisa kau lakukan? Pukul aku? Bunuh aku? Aku kasih tahu, aku datang tak berniat pulang hidup-hidup. Lihat remote ini. Di pipa gas. Villa ini sudah kupasang bom. Cuma perlu ku tekan, kita bertiga langsung melayang. Tak ada yang selamat. Hiu, kau gila. Aku tahu. Sedang apa kau lakukan? Ini melanggar hukum. Melanggar hukum. Sudah lama aku tak peduli. Sekarang aku tak punya apa-apa. Hidup untuk apa lagi? Kalau bisa kalian berdua jadi tumbal, aku untung. Arman Santoso, sekarang kau punya dua pilihan. Pertama, alihkan semua saham, modal Mahardika. Atas namaku, kasih juga aku 2.250 miliar rupiah tunai. Lalu kalian pergi. Kedua, aku tekan tombolnya sekarang, kita sama-sama mati. Pilih sendiri. Jangan setuju, dia orang gila. Dia tak akan tepati janji. Diam, kau tak ada hak bicara di sini. Arman Santoso, aku kasih kau 10 menit untuk putuskan. Setelah 10 menit, kalau kau belum pilih, langsung aku tekan. Aku setuju. Saham modal Mahardika akan kuberikan padamu, plus 2.250 miliar rupiah. Tapi kamu harus jamin. Lepaskan Citra. Dan matikan bomnya. Daripada mulai dengan cara begini. Kan malah masa saya main kasar. Tenang, asal saya dapat uang dan saham, saya pasti lepaskan kalian. Saya sendiri belum mau mati. Uangmu akan kubawa, untuk hidup enak. Om, jangan. Jangan setujui permintaannya. Dia ini penipu, setelah dapat uang, dia pasti tak akan biarkan kita hidup. Citra, diam. Percayalah padaku, aku akan baik-baik saja. Kamu juga akan kujaga. Pengalihan saham modal Mahardika perlu banyak prosedur. Bukan hal yang bisa cepat selesai. Uang tunai 10 miliar yuan juga butuh waktu untuk dikumpulkan. Aku tak peduli. Aku kasih waktu 1 jam. 1 jam lagi, kalau aku belum lihat uang dan perjanjian pengalihan, langsung ku tekan remote ini. 1 jam terlalu singkat. Mustahil selesai. Minimal 3 jam. Tidak. Paling lama 2 jam. Jangan tawar-menawar, atau ku tekan sekarang. 2 jam ya 2 jam. Tapi kamu harus jamin. Selama 2 jam ini, jangan sakiti Citra. Jangan gegabah. Boleh. Asal kamu menurut, aku takkan lukai dia. Aku tunggu uangmu untuk nikmati hidup. Sekarang ambil ponselmu, telepon Nadia Kusuma. Suruh dia siapkan 2.250 miliar rupiah tunai ke rekening yang kusebutkan. Lalu suruh siapkan saham modal Mahardika. Perjanjian pengalihannya, antar ke pintu villa. Ponselku di studi, ku ambil. Jangan, kau tetap di sini. Suruh Citra yang ambil. Kau ke studi ambil ponselnya. Jangan cari akal. Aku pegang remote-nya. Tinggal ku tekan. Kalian berdua tewas. Aku tak mau. Citra, pergilah. Tenang dengan aku. Baik. Aku ambil. Om, ponselmu? Makasih. Tunggu. Nyalakan mode pengeras suara. Aku ingin dengar kalian bicara. Direktur Santoso, sudah larut malam. Ada yang perlu dibicarakan. Nyonya Kusuma, ada urusan mendesak. Butuh bantuan Anda. Segera persiapkan. 2.250 miliar rupiah tunai. Transfer ke rekening ini. Nomor rekeningnya akan saya kirim. 2.250 miliar. Direktur Santoso. Jumlah tunai sebanyak itu. Butuh waktu untuk disiapkan. Lagi pula sudah larut malam. Bank sudah tutup. Bilang Anda harus masuk dalam 1 jam. Atau kalian semua mati. Siapa Anda? Direktur Santoso, Anda baik-baik saja? Nyonya Kusuma, tak penting siapa dia. Lakukan seperti yang saya katakan. Segera siapkan 2.250 miliar. Transfer ke rekening yang saya berikan. Selain itu, persiapkan perjanjian pengalihan saham. Modal Mahardika. Siapkan. Kirim secepatnya. Tapi Direktur Santoso, pengalihan saham. Bukan urusan Dewan Direksi. Bukan saya putuskan. Sendirian. Saya ketua Dewan Direksi Modal Mahardika. Saya yang memutuskan. Segera lakukan. Jangan tanya mengapa. Dalam 2 jam, saya harus lihat uang dan perjanjian. Baik, Direktur Santoso. Saya segera atur. Nah, baru baik. Arman Santoso, kau cukup tahu diri. Tenang, asal saya dapat uang dan perjanjian. Pasti saya lepaskan kalian. Kamu benar-benar mau berikan saham dan uang? Tentu tidak. Aku tadi sudah kasih isyarat ke Nadia. Dia orang cerdas. Pasti paham maksudku. Tenang. Baik-baik saja. Tapi aku masih takut. Dia pegang remote. Kalau dia benar-benar mencet gimana? Nggak akan. Dia masih mau uangnya untuk hidup enak. Nggak akan bunuh diri. Kita cuma perlu tunda. Tunggu Nadia atur semuanya. Nanti aman. Kok belum ada kabar? Nadia bekerja, kenapa lambat sekali? Arman, jangan-jangan kamu bohong? Uang tunai 10 miliar. Bukan jumlah kecil. Perlu waktu siapkan. Perjanjian pengalihan saham. Juga perlu cetak dan cap. Nggak bisa buru-buru. Aku nggak peduli. Pokoknya dalam 2 jam. Kalau aku nggak lihat uang dan perjanjian, aku pencet remote. Pak Direktur, 10 miliar sudah ditransfer ke rekening yang Anda tunjuk. Perjanjian pengalihan saham sudah saya siapkan juga. Saya di depan pintu villa. Tapi saat pam larang masuk, katanya Anda perintahkan, malam hari dilarang masuk. Suruh taruh perjanjian di pintu, lalu langsung pergi. Dilarang masuk. Siapa Anda? Saya mau bicara dengan Pak Direktur. Nadia, lakukan seperti katanya. Taruh perjanjian di depan pintu. Kamu pulang dulu. Besok kita bicara. Siapa Direktur Santoso? Bagus. Uangnya masuk. Arman Santoso, pintar juga kau. Sekarang, kamu ambil perjanjiannya. Baik.
Ini dia. Aku akhirnya dapat modal Mahardika. Aku akhirnya jadi orang kaya. Uang dan perjanjian sudah kau dapat. Sekarang matikan bom. Lalu pergi. Lepaskan kalian? Siapa bilang aku mau lepas kalian? Maksudmu? Kau janji tadi, dapat uang dan perjanjian. Lepas kami. Aku bilang begitu, tapi sekarang aku berubah pikiran. Arman Santoso, kau pikir aku sungguh akan lepaskan kalian? Kalau kalian kubebaskan, dan kalian lapor polisi, aku baru dapat uang. Tak mau masuk penjara. Penipu! Kamu ingkar janji? Aku ingkar janji. Lalu, sekarang kendali di tanganku. Nyawa kalian semua, di genggamanku. Aku mau apa? Yaitu Arman Santoso. Bukannya kau hebat? Bukannya kau ketua modal Mahardika? Sekarang tetap terjebak di tanganku. Dengar, hari ini kalian berdua, tak seorang pun bisa keluar hidup. Rio Firmansyah, kau jangan keterlaluan. Dan bertindak terlalu kejam. Siapa tahu kita masih belum lagi. Berikan jalan keluar. Saat aku jatuh dulu, siapa yang kasih aku jalan keluar? Arman Santoso, kau hancurkan jalanku. Kini giliranmu membayarnya. Akan kubinasakan kau dan wanita kesayanganmu di tempat ini. Tunggu, tak ingin tahukah kau mengapa? Remote di tanganmu. Terasa begitu ringan? Maksudmu? Itu artinya, remote yang kau pegang itu adalah palsu. Dan bahan peledak yang kau sebut juga tak pernah ada. Kau bohong. Aku sendiri yang memasangnya. Di pipa gas. Kau maksud, barang yang kau pasang setelah memanjat pagar villa di pipa gas dapur. Tadi malam jam 3 lebih? Bagaimana kau tahu? Bagaimana aku tahu? Sejak hari pertama, kau menguntit kami. Aku sudah menyadarinya. Tak kubiarkan, karena ingin melihat apa rencanamu. Tadi malam saat kau masuk, memasang apa yang tersebut. Bahan peledak itu, aku berdiri di dalam lantai 2, menyaksikannya jelas-jelas. Barang yang kau pasang, bukan bahan peledak, hanya tabung gas. Gas yang dimodifikasi. Tak ada bahan peledaknya, paling-paling hanya bocoran gas, yang bisa picu kebakaran. Tak mungkin. Ini tak mungkin. Aku jelas beli bom asli. Yang kau beli itu, yang bilangnya bom, kusuruh jual padamu. Isinya bukan bahan peledak, cuma pasir dan kapur. Aku cuma mau lihat seberapa jauh kegilaannya. Ini benar. Kau udah tahu dari dulu? Ya, dari awal dia mulai menguntit kita, sudah ku ketahui. Aku tak khawatir, jadi tak ku katakan. Aku selalu awasi dia. Semua gerak-geriknya ada dalam kendaliku. Awalnya ku pikir, asal dia tak berbuat keterlaluan, akan ku maafkan. Tapi, dia bisa sebegitu. Gilanya, mau ledakkan kita. Dia cari mati sendiri, akan ku penuhi. Tak mungkin. Ini tak mungkin. Aku diperdayamu. Bukan ku berdaya. Kau diperdaya sendiri, oleh keserakahan dan kebusukanmu. Kalau kau tak serakah dan tak ingin rampas, kalau anda dengan aku, takkan kau berakhir begini. Aku lawan mati-matian. Rio Firmansyah, jangan lawan lagi. Kau bukan lawanku. Tak percaya. Tak percaya. Tidak mungkin. Aku tak bisa kalahkanmu. Tidak mungkin. Aduh. Sudah kubilang, dengan kemampuanmu, tak bisa lukai aku. Arman Santoso. Aku takkan melepaskanmu. Bahkan jika hari ini, aku mati di sini, aku takkan biarkanmu tenang. Tenang saja. Kau takkan mati di sini. Tapi kau akan membayar perbuatanmu hari ini dengan harga setimpal. Siapa? Coba tebak. Tentu saja polisi. Kau laporkan aku? Kapan kau lapornya? Saat telepon Nadia Kusuma, barusan aku sudah beri isyarat untuk telepon polisi. Dia begitu cerdas, pasti paham maksudku. Kini polisi sudah ada di depan pintu. Aku tak mau masuk penjara. Arman Santoso, aku benci kau. Aku benci kau seumur hidup. Membenciku percuma. Semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Kau menguntit ilegal, memeras, coba bunuh dengan sengaja. Cukup untuk penjara seumur hidup. Tidak. Aku tak menyerah. Mati pun takkan menyerah. Aku tak rela. Aku tak rela. Jangan melawan, percuma. Aku tak rela. Sebenarnya aku harusnya punya segalanya. Semua karena kau. Kau hancurkan aku. Kau sendiri hancurkan dirimu. Tuan Santoso, Nona Wijaya, Anda baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Dia Rio Firmansyah. Dia menguntit kami ilegal, lalu memeras kami. Lepaskan aku. Biarin aku. Aku nggak salah. Ini semua gara-gara Arman Santoso. Dia yang jebak aku. Udah diam. Bicara nanti aja. Di kantor polisi. Arman Santoso. Citra Wijaya. Aku nggak bakal lupa ini. Begitu aku keluar, gue pastiin. Gue bakal balas dendam. Gue bakal bikin kalian bayar mahal. Nggak ada kesempatan buat keluar lagi. Introspeksi diri di penjara sana. Aku takut banget. Barusan aku benar-benar kira kita bakal mati. Sudah. Udah aman sekarang. Semuanya udah lewat. Orang jahatnya udah ditangkap. Mulai sekarang, nggak ada lagi yang ganggu kita. Kenapa dulu nggak bilang ke aku
bikin aku khawatir begitu lama. Aku takut kalau aku kasih tahu, kau malah jadi takut dan ketahuan. Nanti Rio Firmansyah curiga. Maaf ya, membuatmu bersedih. Aku nggak marah. Aku tahu semua ini untuk kebaikanku. Untung ada kamu. Kalau nggak ada kamu, aku benar nggak tahu harus gimana. Bodoh amat. Aku kan suamimu. Wajarlah kalau aku lindungin kamu. Mulai sekarang, aku bakal selalu jagain kamu. Aku nggak bakal biarin kamu sedih lagi. Siapa ya yang datang pagi-pagi begini? Kayaknya Dimas Santoso sama Nadia Kusuma. Pasti mereka khawatir sama kita, makanya buru-buru datang. Ayah Bu Wijaya. Kalian baik-baik saja? Nona Kusuma sudah bilang dari tadi tentang kejadian semalam. Aku sampai ketakutan. Direktur Santoso Nona Wijaya. Maaf aku terlambat datang. Tidak apa-apa, kami baik-baik saja. Masuklah. Ayam. Ini sebenarnya bagaimana? Rio Firmansyah itu berani-beraninya datang mengganggu. Semalam, semua ini sudah berlalu. Rio Firmansyah benar-benar keterlaluan. Berani melakukan hal seperti itu. Syukurlah kalian selamat. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkannya. Direktur Santoso, Rio Firmansyah sudah ditahan secara pidana oleh polisi. Polisi menyita banyak foto, penguntitan dan perekaman di tempat tinggalnya, alat kejahatan. Bukti sudah jelas. Dia melakukan penguntitan ilegal, pemerasan, dan percobaan pembunuhan sengaja. Hukuman bangunan atas beberapa kejahatan, minimal 20 tahun penjara. Baguslah. Agar dia tidak menyusahi orang lagi. Sungguh bagus. Akhirnya bisa bebas darinya. Direktur Santoso, saham modal Mahardika sudah saya kembalikan. Uang 1 miliar itu juga dibekukan. Rio Firmansyah tidak dapat sesen pun. Bagus lu, Yao. Sudah kau repotkan. Tidak repot, ini tugas saya. Ayah, Tante Chow. Kemarin malam kalian pasti sangat ketakutan. Hari ini jangan masak. Gue yang traktir. Kita makan enak di luar. Rayakan dengan baik. Bagus. Kebetulan aku kurang selera. Makan yang ringan di luar saja. Oke, kita bersiap lalu berangkat. Ayah, Tante Chow. Aku bersulang untuk kalian. Selamat menikah. Semoga selalu bahagia. Aku juga mau bersulang. Semoga langgeng sampai tua. Semoga sehat selamanya. Terima kasih. Ayah, mulai sekarang si brengsek Chu Hao tidak akan datang mengganggu kita lagi. Akhirnya kita bisa hidup tenang. Iya. Mulai sekarang, kita sekeluarga hidup dengan baik. Lewat semua ini, aku baru sadar. Uang, status, nama baik, tidak penting. Yang penting bisa bersama orang yang kita cintai dan hidup tenang. Ya, aku sembunyikan identitasku selama ini. Hanya ingin hidup biasa. Dulu kukira harta dan kuasa segalanya. Sampai bertemu kamu, aku baru sadar. Kebahagiaan sejati adalah punya rumah yang hangat dan orang yang mencintaimu. Ayah, dulu aku belum paham. Selalu salah paham kamu, meremehkan pekerjaanmu. Kini ku baru tahu. Ayah yang terhebat di dunia. Ayah, aku pasti akan berbakti padamu dan Tante Citra. Direktur Santoso, Nona Wijaya, kedepannya apapun yang terjadi, aku akan selalu menemani kalian. Modal Mahardika, Grup Santosa, gabungan kekuatan kita bertiga, pasti akan semakin baik. Baik, mari kita bersama berjuang untuk masa depan lebih cerah.